们要干什么？保持点！进来！把货还给我！ Kenalan sama Bang Jaja, ternyata anak seorang raja yang udah mulai kerja absen dong dari mana aja. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul Han the Wicked yang dirilis pada tahun tentu saja 2024. Dibintangi oleh Miao Xie yang digadang-gadang akan menjadi penerus Jet Li. Penerus Jet Li mulu dari kemarin. Apalagi dia sudah sering beradu akting dengan sang legenda sejak masih bocil. Dan salah satu filmnya juga pernah saya bahas di Nobar dan ini videonya. Judulnya sih Pikes Against Evil 2. Han the Wicked menceritakan tentang seorang polisi jujur. Lagi-lagi polisi jujur di mana sih adanya di Konoha? Emang ada? Skip. Yang bekerja sama dengan penjahat paling berbahaya. Mereka sama-sama memiliki tujuan untuk meringkus kelompok mafia kelas kakap yang kejam dan menguasai seluruh kota. Tentu saja, film ini akan menyajikan pergelutan yang sangat epik dan akan membuat kalian terhibur. Namun, apakah kerjasama ini mampu meruntuhkan kelompok mafia tersebut? Mana saya tahu, ayo kita nonton sama-sama. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Han the Wicked. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang profesor kimia yang sedang mengajar para mahasiswa. Di sini dia menjelaskan tentang obat-obatan jenis baru yang sedang dia teliti. Di tengah proses pengajar ada seorang mahasiswi cantik bernama Tian yang berusaha menggodanya dengan mengumbar aurat. Astagfirullah. Kemudian saat kelas sudah selesai, dia membujuk si profesor untuk memberikan nilai tambahan kepadanya. Si profesor pun bersedia memberikan nilai tinggi asalkan Tian mau masuk ke laboratoriumnya. Tapi ketika sedang mempelajari eksperimen di ruangan itu, Tian tidak sengaja melihat seorang wanita yang disekap dengan keadaan terluka. Spontan, dia pun ketakutan dan berusaha kabur dari sana. Namun tiba-tiba di tempat yang sama, seorang penjahat level mitik bernama Zhou datang untuk menyelamatkan wanita itu. Lalu dengan bermodalkan pisau dapur, dia mampu menghabisi para penjaga di tempat tersebut. Rupanya, dia dan Tian adalah sepasang suami istri yang sudah merencanakan misi ini sejak lama. Mereka berniat untuk meringkus si profesor yang telah membuat narkoboy jenis baru bernama laba-laba es. Dengan begitu, mereka bisa menguasai bisnis haram di seluruh wilayah Tiongkok. Setelah menghabisi para penjaga, Zhou masuk ke dalam laboratorium untuk melepaskan Tian. Tapi ternyata wanita itu sudah berhasil melepaskan diri dan menangkap si profesor. Tapi sialnya, mereka berdua kembali digempur oleh para penjaga. Karena kalah jumlah, Zhou pun memanggil salah satu anak buahnya untuk menghabisi pasukan bersenjata tersebut. Berkat kemampuan gelut yang di atas rata-rata, akhirnya dia mampu membereskan semua penjaga di gedung seberang. Dan sekarang giliran duet maut pasutri brutal melawan para penjaga yang mengepung laboratorium. Sebelum membrutal, Zhou menyamar sebagai profesor untuk mengelabui mereka. Lalu ketika para jamet sedang lengah, mereka berdua langsung tancap gas.
Dari cara gelutnya terlihat jelas kalau Zhou dan Tian adalah petarung yang sangat terlatih dan mampu menggunakan senjata apapun untuk melibas lawannya. Tak lama setelahnya, mereka memaksa si profesor untuk menyelesaikan pembuatan laba-laba es. 5 jam kemudian, para polisi datang untuk menyelidiki kasus pembajakan laboratorium. Mereka dipimpin oleh seorang kapten bernama Jin. Ini manusia ya, bukan jin. Dia adalah polisi yang paling kompeten dan selalu berhasil menyelesaikan misinya. Jadi kalau kepolisian sudah mengutusnya, maka kasusnya pasti sangat besar dan berbahaya. Sayangnya, profesor itu telah tewas dengan luka sayatan di wajahnya yang berbentuk laba-laba seperti habis digigit Peter Parker. Di tempat ini, Jin juga menemukan bukti bahwa si profesor telah meneliti obat-obatan terlarang selama ini. Sebelum pergi, dia memutuskan untuk menghapus sebagian bukti penelitian karena jika tidak maka wartawan akan mengeksposnya ke media. Intinya sih dia khawatir ada banyak orang yang menjiplak penelitian itu untuk membuat narkoboy. Di kantor polisi, Jin menyuruh anak buahnya untuk menginterogasi para penjaga lab yang masih hidup. Namun sangat disayangkan dia tidak mendapatkan petunjuk apa-apa dan hanya mendapatkan hikmahnya saja. 不犯法吧？ 摔得这么重，还有心情上网买名表呢？ 算你还识相！大哥，没事了是吧？ Lalu saat Jin sedang sibuk menggali informasi tentang laba-laba es, salah satu anggotanya menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan para pengedar yang sedang disandra di sebuah kapal. Melihat itu, Jin pun bergegas menuju TKP. Di sisi lain, Zhou sedang berada di sebuah kapal bersama Tian yang memakai pakaian ketat khas LC Karaoke 500 ribuan. Rupanya kapal tersebut berada di dermaga yang merupakan tempat pengedaran laba-laba es. Seperti video yang didapatkan oleh Jin, Zhou CS telah menangkap seorang pengedar yang bekerja sama dengan organisasi mafia terbesar di kota itu. Dan tampaknya ada orang yang sengaja membocorkan informasi ini kepada polisi. Tidak berselang lama, Zhou dan anak buahnya mengangkut stok laba-laba es untuk dipindahkan ke suatu tempat. Tapi di waktu yang sama, Jin dan polisi lain sudah berada di dekat dermaga. Mengetahui hal itu, Zhou pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk menghadang mereka semua. Di sisi lain, Jin berhasil menerobos masuk ke dalam dermaga. Tapi sialnya, Zhou sudah menyiapkan mesin gun rakitan yang dibeli dari Mamat Gun Shop untuk membantai para polisi. Meskipun digempur habis-habisan, namun Jin tetap melawan dengan sekuat tenaga lalu menabrakkan mobil ke arah Zhou. Dan setelah tembakannya berhenti, dia mengejar penjahat itu yang lari ke dalam ruang penyimpanan narkoboy. Dan tanpa banyak basa-basi, mereka berdua pun saling baku hantam. Di tengah pertarungannya, Jin dikejutkan dengan ratusan kilo laba-laba es yang ada di sana. Tapi di lain pihak, Zhou terus menyerangnya dengan membabi buta. Dan kali ini, dia menggunakan senjata yang sangat unik. Sayangnya, pertarungan sengit ini terpaksa berhenti karena pasukan SWAT telah datang. Zhou pun kabur bersama dengan Tian.
Di waktu yang sama, anak buahnya justru menghadang pasukan SWAT agar bosnya bisa membawa kabur narkoboy yang telah diangkut. Dan setelah berjibaku cukup lama, dia berhasil membawa kabur sebagian narkoboy. Sementara itu, salah satu anggota Jin mencoba untuk mengejar mereka. Tapi hal itu sia-sia karena Joe CS sudah terlalu jauh. Singkat cerita, polisi dan para nelayan terlibat dalam kericuhan gara-gara Jin menggeledah kontainer mereka secara paksa. Namun para pelayan langsung terdiam ketika tahu kalau isi dari kontainer tersebut adalah laba-laba es. Di tempat lain, wali kota Wusuli yang bernama Long, tapi bukan Long Weekend, sedang pidato di depan wartawan. Dia membicarakan tentang kondisi kotanya yang semakin kotor akibat kedatangan para pembuat dan pengedar narkoboy yang membuat air bersih menjadi tercemar, sehingga tidak ada yang berani meminumnya. Sebagai wali kota, Long pun berjanji akan membuatkan program penanganan limbah yang sangat bagus. Dan untuk menebus kesalahannya selama menjabat, dia rela meminum air kotor itu di depan wartawan. Ini mah pencitraan. Tapi sepulangnya dari sana, dia langsung memutahkan air kotor tadi. Seperti yang saya duga, dia lalu memaksa anak buahnya untuk meminum air bekas muntahannya tersebut. Rupanya semua tindakan Long di depan wartawan hanyalah gimmick agar bisa terpilih menjadi gubernur di pilkada mendatang. Mulai dari sini, mari kita panggil saja dia Samidi karena kelakuannya yang bikin sangat wadidau. Setelahnya, dia mendapatkan panggilan dari organisasi mafia tingkat atas yang bernama Naga Air. Dan ternyata Samidi adalah salah satu anggotanya yang selama ini melindungi mereka dari jeratan hukum. Namun pada saat ini, anggota Naga Air yang lain sedang ketar-ketir karena keberadaan Zhou bisa merusak bisnis narkoboy mereka. Maka dari itu, mereka meminta Samidi untuk menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Dan tentu saja, siapapun yang berani mengusik bisnis Naga Air, mereka harus segera dimusnahkan, termasuk Jin si polisi jujur. Di waktu yang sama, Jin dan anggotanya sedang menyelidiki identitas Zhou. Dalam pencariannya, dia menemukan sebuah fakta yang intinya Zhou adalah mantan pasukan khusus yang bertugas di Asia Tenggara, tepatnya di daerah Nganju. Dan sejak pensiun, dia memutuskan untuk menjadi tentara bayaran dan bergabung dengan organisasi pengedaran narkoboy internasional. Tapi hingga saat ini, Jin masih belum tahu tujuan Zhou. Kenapa dia berani mengusik bisnis haram milik mafia dan siapa orang yang memberinya perintah. Sembari menggali informasi lebih dalam, para polisi juga menyita laba-laba es seberat 3 ton yang apabila dikonsumsi, telernya bisa sampai hari kiamat. Melihat jumlah narkoboy yang banyak, Jin menduga kalau para mafia bekerja sama dengan pemerintah kota Wusuli agar bisa memproduksinya sebanyak mungkin. Dan setelah mengecek semua barang sitaan, para polisi langsung melacak keberadaan Zhou dan bergegas untuk menangkapnya. Tidak butuh waktu lama, mereka membawa pasukan SWAT ke sebuah restoran yang diduga sebagai tempat persembunyiannya. Di tempat ini, mereka berniat untuk menembaknya dengan mengandalkan sniper. Namun sialnya, Zhou sudah mengetahui kedatangan mereka. Alhasil, dia pun menyandra seorang pegawai resto yang ketakutan seperti melihat Badara Wuhi. Dia lalu meminta Jin untuk berbicara empat mata dan ingin memberitahu dalang di balik narkoboy laba-laba es. Selain itu, dia juga ingin mengajaknya bekerja sama agar bisa menangkap dalang tersebut. Di saat Zhou sedang membacot, Jin berusaha memberikan aba-aba melalui alat komunikasi supaya anggotanya bisa menembak target. Tapi Zhou langsung menyadari hal itu dan langsung memutuskan alat komunikasinya. Setelahnya, dia mengerahkan anak buahnya untuk menyerang para polisi. Dan bersamaan dengan itu, Jin justru membiarkan Zhou melarikan diri. Karena bagaimanapun juga, dia masih membutuhkan informasi tentang dalang narkoboy laba-laba es. Keesokan harinya, Jin melaporkan tentang perkembangan kasus laba-laba es kepada komandannya. Namun si komandan justru menyuruhnya untuk tutup mulut.
Dia juga meminta Jin untuk berbohong dalam acara konferensi pers supaya kepercayaan warga terhadap polisi tidak hilang seperti di desa Konoha. Dalam konferensi pers, Jin mengatakan kepada para wartawan sesuai dengan perintah si komandan. Tapi tidak disangka-sangka Tian datang ke acara itu dengan menyamar sebagai wartawan. Dia kemudian memberikan bukti kepada media bahwa ada kegiatan produksi narkoboy besar-besaran di kota Wusuli yang sengaja disembunyikan oleh polisi. Mendengar hal itu, Jin pun terpaksa memberitahu yang sebenarnya kepada publik. Dan tentu saja si komandan tampak sangat kecewa hingga menyebabkan kepala botaknya berasap. Setelah huru-hara yang terjadi, Zhou dan Tian melihat siaran ulangnya di televisi. Di sini, mereka berdua merasa bisa memanfaatkan Jin demi melancarkan rencananya. Lalu beberapa saat kemudian, anak buah mereka datang membawa sebuah truk limbah, yang mana truk tersebut digunakan pemerintah untuk membuang limbah dari pembuatan narkoboy laba-laba es. Dari sini Zhou langsung tahu kalau Samedi terlibat dalam lingkaran naga air. Jadi tidak heran kalau Jin kesulitan dalam misi kali ini. Di saat Zhou masih membahas tentang Samedi, pasukan naga air datang dan langsung menangkapnya. Di waktu yang sama, Samedi sedang bersantui dengan para gadis Cukurukuk. Akan tetapi, mereka tiba-tiba menyerangnya. Ternyata, para gadis itu adalah utusan dari naga air yang ditugaskan untuk memperingatkan wali kota Jamet ini yang sulit untuk dihubungi. Intinya, para anggota ingin memberitahu Samedi kalau mereka telah menangkap Zhou. Tapi sebelum mereka menginterogasinya, Zhou kembali bangkit dan mampu membalikan keadaan. Setelah menghabisi salah satu anggota naga air, dia memberikan peringatan kepada Samedi melalui telepon. Di sini terungkap bahwa Zhou memiliki dendam kesumat kepadanya karena ternyata 5 tahun yang lalu si Jamet pernah berkomplot dengan atasannya untuk meledakkan 12 orang tentara, yang mana Zhou adalah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi tersebut. Dan sejak kejadian itu, dia bertekad akan menghabisi nyawa Samedi demi membalas kematian besti-bestinya. 我也准备在你脸上留一个。我所立誓，不需要英雄。 Di sisi lain, Jin dimarahi habis-habisan oleh komandan sebab tidak patuh pada perintahnya. Dan gara-gara konferensi pers kemarin, kabar tentang pembuatan narkoboy menjadi tersebar luas. Sebagai hukuman, komandan pun mencabut polisi brutal ini dari kasus penyelidikan laba-laba es. Kemudian, dia mendapat telepon dari Samedi untuk membawa semua narkoboy yang disita ke tempat penghancuran bukti. Mendengar perintah itu, Jin pun tidak setuju. Menurutnya, rencana tersebut bisa memancing para pengedar untuk merampok semua narkoboy yang disita polisi. Tapi komandan botak yang gak punya podcast ini tidak menghiraukan perkataannya dan tetap menjalankan perintah dari Samedi. Merasa kesal, Jin pun melampiaskan amarahnya kepada anggotanya sendiri. Bahkan dia juga marah-marah kepada anggota terbaiknya yang bernama Yue hanya karena membawa makanan ke dalam ruang kerja. Padahal dia ingin memberikan makanan itu kepada Jin yang belum makan sepanjang hari. 想吃饭就回家吃去。 Malam harinya, Yue mendapatkan panggilan dari Jin yang menanyakan tentang berkas barang sitaan yang diambil dari dermaga. Dan tanpa pikir panjang, Yue yang baru saja mau pulang akhirnya putar balik untuk membantu atasannya. Sungguh anggota yang sangat satset. Besoknya, sang komandan dan pasukan SWAT bersiap untuk mengangkut narkoboy yang akan dihancurkan. Tapi sialnya, mereka dihadang oleh tentara bayaran Samedi. Tapi anehnya, komandan tidak peduli sama sekali, seolah dia sudah tahu kalau hal ini akan terjadi. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk terus jalan meskipun tanpa pengawalan dari pasukan SWAT. Lalu ketika sampai di terowongan, tim komandan dan mobil pengangkut narkoboy terhalang oleh para kuli yang sedang memperbaiki saluran air. Ternyata para kuli itu adalah anak buah Samedi yang ditugaskan untuk mengambil semua narkoboynya. Setelah melumpuhkan para polisi, mereka langsung mengecek ke dalam truk dan tidak disangka-sangka di
Di saat Jin sedang sibuk melawan para jamet, Zhou tiba-tiba datang dan ikut menyerangnya. Kemudian dia langsung mengurung Jin di dalam truk bersama semua anak buah Samidi. Lalu tanpa membuang waktu, dia membawa truk tersebut menuju ke markasnya. Di sana dia membuka truk itu dan terkejut bukan main karena Jin berhasil melumpuhkan semua jamet. Meskipun pada akhirnya dia harus pingsan akibat kehabisan tenaga seperti siswi-siswi yang tidak kuat upacara. Ketika siuman, Jin terbangun dalam kondisi terikat di atas kursi. Karena merasa kasihan, Zhou pun memberinya makan ikan mentah yang baru saja dia pancing dari laut. Dia juga akhirnya melepaskan ikatan pada tangannya dan mengajak Jin untuk bergabung dengan timnya. Lagi pula, para polisi hanyalah antek-antek Samidi. Jadi, lebih baik beraksi tanpa aturan daripada terjebak dalam kemunafikan. Tapi karena Jin belum percaya kepadanya, Zhou akhirnya menceritakan masa lalu Tian, yang intinya wanita itu pernah diperbudak oleh Samidi dan dijadikan kelinci percobaan di mana si jamet memasukkan narkoboy ke dalam perutnya. Tapi beruntung Zhou berhasil menolongnya. Dan hingga saat ini sudah ada 1.800 wanita yang hilang diculik oleh komplotan naga air. Maka dari itu dia butuh bantuan Jin untuk menyudahi kejahatan para mafia. Walaupun ceritanya sangat meyakinkan, namun Jin masih belum mau bekerja sama dengan seorang penjahat demi memegang teguh UUD 1945. Sesudah mendengarkan ceritanya, Jin meminta agar semua narkoboy di dalam truk itu segera dilenyapkan sebelum pasukan Samidi menyerang lagi. Dan dengan senang hati, Zhou pun menurutinya lalu menyiapkan alat peledak. Tapi sebelum meledakannya ada telepon yang berdering. Rupanya telepon itu berasal dari pihak Samidi yang menunjukkan kalau dia telah menangkap Yue dan akan segera menghabisinya. Melihat anggotanya yang disiksa, Jin pun bergegas pergi dengan membawa truk yang berisikan narkoboy sesuai dengan apa yang diinginkan Samidi. Singkat cerita, Jin akhirnya sampai di tempat Samidi. Kemudian dia mengaktifkan bom yang ada di dalam truk, yang mana bom tersebut akan meledak dalam waktu 3 menit. Di sana anak buah Samidi mengecek keaslian narkoboy yang dibawa oleh Jin dengan cara menyuntikannya kepada Yue. Akibatnya, Yue pun langsung sekarat. Sementara itu, Jin tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ditodong senjata oleh para jamet. Di titik ini, dia berharap bisa memiliki kemampuan healing seperti Rafaela agar bisa menyembuhkan juniornya tersebut. Tidak berselang lama, anak buah Zhou datang dengan niat untuk merembut kembali laba-laba es. Namun saat mereka sedang menembaki anak buah Samidi, truk narkoboy itu meledak dengan dahsyatnya. Di lain pihak, Jin berlari dan menaruh Yue di sebuah bak, kemudian mengisinya dengan es batu yang banyak untuk mengurangi efek dari laba-laba es. Lalu ketika ambulans sudah datang, Jin langsung memindahkannya, tapi sialnya anak buah Zhou menggila dan berusaha menyerang Jin. Dia terlihat kesal karena polisi brutal ini sengaja meledakkan narkoboynya. Mau tidak mau, Jin pun terpaksa membrutal di waktu yang tidak tepat. Meskipun lawannya cukup kuat, tapi dia mampu mengalahkannya dengan mudah. Dan tanpa membuang waktu lagi, dia segera memindahkan Yue ke dalam ambulans. Tapi naasnya, nyawa Yue tidak terselamatkan dan dia pun meninggal tanpa sempat mengucap 2 kalimat syahadat. Di tempat lain, Samidi sedang mengadakan Zoom meeting bersama kelompok naga air. Kali ini, dia diberi kesempatan terakhir oleh para mafia untuk membawa laba-laba es yang masih tersisa. Pada waktu yang sama, Jin sedang berada di ruang interogasi. Dia dicurigai telah menerima uang suap dari mafia. Dia lantas diinterogasi oleh anak buahnya sendiri yang merupakan calon suami Yue. Tentu saja, sebagai calon pengantin, dirinya berhak marah kepada Jin yang gagal menyelamatkan pasangannya. Sementara itu, Jin hanya bisa termenung sambil meratapi kematian Yue. Beberapa saat setelah itu, Zhou datang menemuinya dengan menyamar sebagai pengacara buta. Di sini, dia memberitahu tentang lokasi pabrik narkoboy milik naga air. Dan kalau Jin mau bekerja sama, maka dia akan membantunya kabur. Tidak punya pilihan lain, Jin akhirnya mau bekerja sama dengannya.
Tanpa pikir panjang, Zhou pun langsung memanggil Tian untuk menjemputnya saat itu juga. Berkat kerjasama yang epik, mereka bertiga pun berhasil melarikan diri dengan menaiki mobil jasa angkut Pak Mariadi yang dibawa oleh Tian. Di sisi lain, Samidi sedang berada di pabriknya, yang mana lokasinya berada di tempat pengolahan limbah air yang sangat besar. Singkatnya, Zhou bersama Tian dan Jin akhirnya sampai di tempat tersebut, dan mereka pun bersiap untuk menerobos masuk dengan menyamar sebagai pegawai di sana. Sementara itu, Jin akan bertugas untuk mengelabui anak buah Samidi. Lalu saat sudah mengetahui kedatangan mereka, Samidi pun menyuruh para jamet untuk menangkap semua penyusup. Akan tetapi, Jin dan Zhou berhasil mengatasi mereka dengan sangat mudah. Setelahnya mereka masuk ke dalam ruang produksi, namun lagi-lagi mereka harus baku hantam dengan anak buah Samidi yang tidak habis-habis. Untungnya mereka berdua sama-sama memiliki skill gelut di atas rata-rata yang bisa melibas puluhan orang dalam waktu singkat. Mereka kemudian masuk ke dalam laboratorium untuk memusnahkan semua narkoboy yang ada di sana. Dan demi membalaskan dendamnya, Zhou berniat untuk menghabisi si Samidi. Tapi ternyata si jamet sudah tidak ada di sana. Dia justru menyuruh anak buahnya untuk mengorbankan diri menggunakan bom dan... Seketika tempat itu luluh lantah dan melenyapkan semua orang termasuk Zhou dan Tian. Bahkan pasukan SWAT juga menjadi korban dari ledakan tersebut. Di tengah asap yang masih ngebul, Samidi dan beberapa anak buahnya keluar dari sebuah ruangan dengan selamat. Dan sebelum polisi datang, mereka pun bergegas untuk melarikan diri. Namun mereka dihadang oleh pasukan naga air yang datang untuk menghabisi nyawa Samidi. Rupanya para mafia sangat geram karena wali kota jamet itu telah gagal melindungi stok laba-laba es yang masih tersisa. Tapi Samidi tidak tinggal diam. Dia dan anak buahnya berusaha melawan balik dengan senjata yang sudah mereka siapkan. Samidi lalu melarikan diri dengan sekoci, namun tidak disangka ternyata Jin masih hidup agar film tidak tamat lebih cepat. Dan meskipun sudah terluka parah, dia tetap bisa mengejar Samidi. Sialnya, si jamet berhasil melarikan diri. Lalu pada malam harinya dia sampai di rumahnya yang sudah dipenuhi oleh polisi. Dan saat Samidi berusaha kabur, Jin kembali datang dan memaksanya untuk mengakui semua dosa-dosanya kepada pihak yang berwajib. Selain itu, dia juga menyuruhnya untuk memberikan informasi terkait organisasi naga air. Keesokan harinya, Samidi diseret ke ruang interogasi, tapi jamet yang satu ini berbohong dan tidak mau mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, Jin pun menyusup ke kantor polisi untuk mengancamnya. Karena ketakutan, Samidi pun akhirnya mengakui semua kesalahannya kepada masyarakat. Dia juga mengungkap rahasia tentang organisasi naga air sesuai dengan perintah Jin. Alhasil pengakuan itu memudahkan pihak berwajib untuk meringkus semua mafia yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya menangkap mafia, mereka juga berhasil menemukan orang-orang yang pernah diculik oleh naga air.
Berdasarkan bukti kejahatan yang dia lakukan, Samidi pun dijatuhi hukuman mati layaknya Lord Sambo. Semoga jadi, Lord Sambo kan nggak jadi. Setelah kasusnya selesai, Jin mengunjungi makam Zhou. Di sana, dia teringat kembali dengan kejadian di dalam pabrik, di mana pada saat napasnya hampir habis, Zhou mewariskan pisau kesayangannya dan berpesan agar Jin mau membalaskan dendamnya. Dan karena sudah menjalankan wasiat tersebut, dia pun mengembalikan pisau itu ke makamnya Zhou beserta ikan mentah kesukaannya. Lalu sebagai polisi yang jujur, Jin memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib sebab dia sudah bekerja sama dengan seorang kriminal dan telah membantai banyak jamet. Di akhir film, kita ditunjukkan dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Ternyata Jin dan Zhou sudah pernah bertemu sebelumnya. Saat itu Zhou sedang menjalankan misi sebagai pasukan khusus. Bahkan mereka berdua saling memberikan hormat meskipun belum mengenal satu sama lain. Dan film pun tamat dengan sangat mengharukan. Film ini mengajarkan kita untuk teguh pendirian. Meskipun jalan yang kita tempuh tidak semulus wajahnya artis Korea, tapi kita harus tetap memegang prinsip agar hidup lebih bermakna. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang mudik bareng Honda, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pada merantau sudah mulai merantau lagi nggak sih? Coba komennya mana komennya? Yang bernasib sama seperti saya, tidak bisa mudik, semangat kerjanya kawan. Yang belum dapat pekerjaan, pengangguran, rebahan, semoga cepat dapat pekerjaan ya.